어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Handayani dengan NIM 2238104237. Kali ini saya akan membahas tentang stakeholders dan studi kelayakan event. Jadi, stakeholders dalam event merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau peran terkait dengan event tersebut. Kemudian, studi kelayakan event adalah pertimbangan untuk menyelenggarakan event berupa analisis terhadap ide yang muncul dan juga selanjutnya dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan yang paling tepat dan ditetapkan satu kegiatan untuk diselenggarakan. Adapun organisasi penyelenggara event diantaranya yang pertama yaitu Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, yaitu gabungan event kebudayaan dan pariwisata bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada Departemen Perindustrian. Seperti contoh eksposisi untuk barang-barang produk Indonesia atau trade show bertujuan meningkatkan perekonomian melalui pameran produk Indonesia untuk dijual ke pasar internasional. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi kemasyarakatan seperti penggalangan dana, pertemuan orang-orang dengan ketertarikan khusus, event budaya lokal, dan juga event seni. Kemudian ada agen, media, konsultasi, dan institusi pendidikan. Yang pertama, agen, yaitu sebagai penyedia tempat event. Tugasnya adalah yang pertama memberikan rekomendasi tempat yang cocok dengan event tersebut. Yang kedua yaitu memberikan minimal 3 pilihan tempat yang cocok. Yang ketiga yaitu mendapat komisi dari pemilik tempat bukan dari penyelenggara ataupun peserta. Dan yang keempat, mempertimbangkan sisi fasilitas yang dibutuhkan seperti akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsultan. Tugasnya berupa konsultan di sini memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan oleh klien. Jenis jasa dari seorang konsultan yaitu yang pertama melakukan studi kelayakan untuk menyelenggarakan event baru. Kemudian yang kedua yaitu memberikan strategi pemasaran untuk destinasi tempat penyelenggaraan event. Yang ketiga ada media, yaitu tugasnya media adalah menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik. Yang pertama yaitu cetak, yaitu memuat topik jenis event sukses yang diselenggarakan atau laporan destinasi. Yang kedua berupa elektronik, yaitu website event telah memberikan dampak yang besar, dapat diakses dengan cepat dan juga dengan mudah. Yang keempat ada institusi pendidikan, artinya dapat memberikan pendidikan dan juga pelatihan bagi sumber daya pada penyelenggaraan dari event tersebut. Selanjutnya yaitu pengunjung dan peserta. Sebagai salah satu karakteristik dalam event, adapun pengunjung dan peserta di sini yaitu pengunjung ataupun peserta akan menjadi kunci sukses ataupun sekaligus kegagalan dari event tersebut. Yang kedua yaitu mampu menarik perhatian pengunjung atau peserta dengan berbagai kepentingan dan juga kebutuhan seperti contoh makanan dan juga minuman, fasilitas tempat, dan lain-lain. Yang ketiga menciptakan event yang berarti bagi konsumen dan dapat meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dan yang keempat kemudahan mencapai tempat penyelenggaraan ataupun prediksi dari cuaca. Selanjutnya, proses seleksi ide kelayakan event. Yang pertama yang harus dilihat adalah sifat event yang akan diselenggarakan. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan dari event tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana event tersebut dapat terselenggara dengan baik. Yang keempat, keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta dari terselenggaranya event tersebut. Selanjutnya, proses saringan pemasaran.
Yang pertama yaitu tanggal pelaksanaan, artinya menghindari tanggal penyelenggaraan event yang sama dengan EO atau event organizer lain. Yang kedua jenis event, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang event apa yang akan diselenggarakan. Yang ketiga yaitu disukai, artinya menyelenggarakan event yang ramai disukai oleh kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu inovasi, artinya memberikan ide baru atau melakukan pembaruan tentang event pada target pasar yang dituju. Selanjutnya ada proses saringan operasional. Yang pertama ada sumber daya. Semua event yang diselenggarakan akan membutuhkan sumber daya yang beragam tergantung pada ide dan juga tujuan apa yang akan ditampilkan dari event tersebut. Kemudian yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia, yang artinya ketersediaan SDM yang sudah ahli yang akan menyelenggarakan event tersebut. Yang ketiga yaitu tempat event, artinya bagaimana tempat penyelenggaraannya, bagaimana tempat tersebut dapat menampung jumlah orang yang diharapkan hadir. Kemudian yang keempat ada juga tanggal event, artinya tanggal pelaksanaan event sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan ataupun ditetapkan dari awal. Dan yang kelima yaitu durasi event, artinya seberapa lama waktu yang diperlukan untuk persiapan event tersebut. Kemudian yang keenam ada teknologi. Teknologi di sini yang diperlukan untuk event yang akan diselenggarakan, contohnya seperti pamflet, alat elektronik, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, risiko. Artinya, risiko apa yang akan mungkin timbul dari event dan juga bagaimana cara kita mengelola risiko tersebut. Selain itu, ada juga proses saringan keuangan. Artinya, proses saringan pendapatan. Nah, hal yang harus dipertimbangkan antara lain, yang pertama, berapa harga tiket yang akan ditetapkan pada event tersebut. Yang kedua, berapa orang yang akan datang pada event. Yang ketiga yaitu cara memaksimalkan pendapatan selama event tersebut berlangsung. Dan yang terakhir yaitu proses saringan keuangan ataupun biaya. Yang jelas ada beberapa dana yang harus dialokasikan dalam penyelenggaraan event tersebut. Di antaranya yang pertama biaya untuk tempat penyelenggaraan event tersebut. Kemudian yang kedua gate biaya yang harus dikeluarkan untuk staff ataupun pelayanan. Kemudian yang ketiga penggunaan dekorasi yang akan mempengaruhi komponen biaya. Kemudian yang keempat yaitu konsumsi tambahan lainnya seperti makanan dan minuman pada penyelenggaraan event. Yang kelima, makanan dan minuman yang dihidangkan selama event. Yang keenam, penggunaan daya listrik. Yang ketujuh yaitu penggunaan asuransi untuk event tersebut. Baik, itu saja materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.